Om Swastiastu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Gusila Rastia dari kelas 1D Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan penghargaan terhadap diri sendiri atau yang kita sebut dengan self-esteem, dan materi ini adalah salah satu materi yang terdapat di mata kuliah pengembangan karakter. Oke, self-esteem, penghargaan terhadap diri sendiri. Istilah self-esteem diartikan sebagai kepercayaan diri atau keyakinan diri. Self-esteem berkaitan dengan perasaan bahwa kita pantas tidak, layak tidak, berhargakah, mampu dan bergunakah, tak peduli apapun yang telah terjadi dalam hidup kita, apa yang terjadi atau apa yang bakalan terjadi. Lalu self-esteem merupakan kumpulan dari kepercayaan atau perasaan tentang diri kita atau persepsi kita terhadap diri sendiri tentang motivasi, sikap, perilaku, dan penyesuaian emosi yang mempengaruhi kita. Lalu self-esteem berkenaan dengan diri kita. Kita bisa melakukan tahap-tahapan gitu. Kita bisa melihat kemampuan kita untuk memahami apa yang kita dapat lakukan atau apa yang kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan. Lalu penetapan tujuan dan arah hidup sendiri, kemampuan untuk tidak merasa iri terhadap prestasi orang lain. Di sini ada Rusli Lutan mengemukakan self-esteem bagi seseorang ibarat fondasi sebuah bangunan rumah. Self-esteem merupakan sebuah struktur penting bagi perkembangan kemampuan yang lainnya. Di atas self-esteem lah akan membangun prestasi. Bila self-esteem dan penilaian diri rendah, maka apapun yang kita bangun itu, atasnya niscaya akan mudah retak. Itulah sebabnya self-esteem harus dibangun sekokoh mungkin agar kita dapat mencapai kualitas hidup yang baik. Jika Anda benar-benar ingin menghormati diri sendiri, Anda harus menerima diri Anda terlebih dahulu dan berusaha menjadi seseorang yang kita impikan. Lalu berusahalah memahami cara untuk merasa bahagia dengan diri sendiri dan berbuatlah agar orang lain memperlakukan Anda dengan pantas. Lalu apa saja yang mempengaruhi self-esteem? Itu yang pertama ada orang tua. Orang tua itu merupakan sumber pembentuk self-esteem, khususnya di kalangan anak-anak. Itu pemberian yang paling berharga dari orang tua adalah meletakkan landasan self-esteem yang kokoh, mengembangkan kepercayaan diri dari hormat diri. Orang tua sebaiknya dapat menumbuhkan self-esteem melalui beberapa cara, dan berikut ini adalah diantaranya cara-caranya. Yang pertama ada kritik tertuju pada perilaku, bukan kepada anak. Yang kedua, memberikan perhatian kepada anak apabila mencapai hasil yang bagus. Yang ketiga itu memberikan penghargaan kepada usaha anak, bukan hanya pada hasil akhir. Yang keempat, lebih banyak menunjukkan kasih dengan memeluk, merangkul sambil mengutarakan kata-kata sayang. Yang kelima itu memberikan kesempatan agar anak sering merasa pengalamannya itu sukses. Lalu berikutnya ada para sejawat dan teman. Orang-orang terdekat dalam kehidupan keseharian akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan self-esteem. Ketika anak berada di lingkungan sekolah dengan teman-temannya yang sering memperoloknya, maka lingkungan tersebut kurang baik bagi pertumbuhan self-esteem yang sehat. Sebaliknya, teman sejawat dan kawan-kawan dekat dapat pula menumbuh kembangan self-esteem yang sehat. Ini dikarenakan suasana pergaulan yang saling mendukung, saling menghargai terhadap usaha dan hasil yang telah dicapai seseorang. Lalu yang ketiga ada pencapaian prestasi. Hasil yang dicapai dan memadai merupakan salah satu faktor bagi pengembangan self-esteem, penciptaan perasaan tenang, yakin, dan mampu melaksanakan suatu tugas merupakan bibit bagi pengembangan self-esteem, dan sebaliknya, apabila kegagalan beruntun yang diperoleh akan memberikan kesan mendalam bahwa kita tidak mampu mencapai sukses. Lalu yang keempat ada dari Anda sendiri. Sumber utama bagi pengembangan self-esteem adalah diri kita sendiri.
kita dapat mempertinggi atau memperendah self-esteem sesuai dengan perasaan kita sendiri. Seseorang yang sehat, self-esteem-nya ditandai beberapa ciri, di antaranya adalah selalu memberi dorongan motivasi kepada diri sendiri, selalu memandang apa yang dikerjakan dan pada apa yang telah dilakukan. Lalu ada guru atau instruktur. Guru dan instruktur sangat berpotensi membangun dan bahkan menghancurkan self-esteem siswa atau atlet binaannya. Guru dapat mengembangkan self-esteem dengan cara menempatkan seseorang dalam kedudukan, merasa berharga, merasa diakui dan mampu melakukan sesuatu menurut ukuran masing-masing. Jika ada guru atau pelatih olahraga lebih suka mengkritik dengan pedas atas setiap penampilan siswa atau atletnya, maka hal ini merupakan biang bagi terciptanya self-esteem yang negatif. Oleh sebab itulah, pemberian penghargaan yang tulus, ucapan yang manis, memberikan dorongan dan pengakuan terhadap diri sendiri, setiap siswa seperti apa adanya merupakan bagian dari taktik untuk mengembangkan self-esteem. Lalu bagaimana cara menghargai diri sendiri? Ini memiliki pola pikir yang benar. Nanti kita akan bahas di dalamnya ada apa saja, lalu melakukan tindakan yang menghargai diri sendiri, lalu yang ketiga itu adalah menjadi pribadi yang baik untuk diri sendiri. Nah, bagian-bagian memiliki pola pikir yang benar itu yang pertama, kenali diri Anda terlebih dahulu. Semakin Anda mampu memahami diri sendiri, semakin mampu Anda melihat dan menghargai betapa uniknya diri Anda, dan Anda juga akan makin menghormati diri sendiri. Proses penemuan jati diri ini akan butuh waktu, tetapi Anda akan segera melihat bahwa sangatlah bermanfaat. Gimana caranya? Nah, ada tips nih. Buat daftar mengenai hal-hal, orang-orang, perasaan, dan kegiatan penting bagi Anda. Lalu, cobalah kegiatan yang berbeda. Ini akan memberikan Anda kesempatan untuk melihat apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Lalu mencobalah menulis jurnal, dan yang terakhir menghabiskan waktu dengan diri Anda sendiri dengan berpura-pura bahwa Anda berkencan dengan diri sendiri. Lalu yang kedua adalah memanfaatkan diri Anda. Jika Anda ingin menghargai diri sendiri, maka Anda harus bisa memanfaatkan diri sendiri untuk hal-hal yang telah Anda lakukan di masa lalu yang tidak membanggakan. Lalu akuilah bahwa apa yang Anda lakukan salah, minta maaf terhadap orang lain jika dibutuhkan, dan kembali melangkah lagi. Jika Anda terlalu keras dengan diri Anda sendiri karena telah membuat keputusan yang salah atau mengatakan sesuatu yang menyakitkan, maka Anda tidak akan pernah bisa melangkah lagi. Ketahuilah bahwa Anda adalah manusia biasa. Setiap orang pasti membuat kesalahan, dan ini adalah cara kita untuk belajar. Jadi terimalah hal itu dan manfaatkan diri Anda sendiri. Lalu yang ketiga itu adalah terimalah diri Anda sendiri. Buatlah diri Anda merasa nyaman dengan diri sendiri. Belajar untuk mengasihi dan menerima diri Anda apa adanya. Dan tidak berarti Anda berpikir bahwa Anda adalah orang yang sempurna, tetapi Anda harus belajar untuk menerima diri sendiri. Berbahagialah dengan segala sesuatu yang Anda sukai tentang diri Anda, dan terimalah bagian dari diri Anda yang kurang sempurna, terutama sesuatu yang tidak dapat Anda ubah. Yang keempat itu adalah membangun rasa percaya diri Anda sendiri. Memiliki rasa harga diri sangatlah sulit jika tidak bahagia dengan siapa Anda, bagaimana penampilan Anda, atau apa yang telah Anda lakukan. Membangun rasa percaya diri membutuhkan banyak banget usaha, tapi melakukan beberapa hal sederhana setiap harinya dan dapat membantu Anda untuk memulainya. Nah, bisa kita lakukan hal-halnya itu memulai dengan menjaga bahasa tubuh yang positif dan postur yang baik,
lebih banyak tersenyum, dan berpikir setidaknya 3 pikiran baik tentang diri Anda setiap jamnya. Lalu yang kedua, jika seseorang memuji Anda, terimalah pernyataan mereka dengan mengatakan terima kasih. Lalu, jagalah sikap yang positif. Jalani kehidupan sehari-hari Anda dan segala sesuatu yang telah ditawarkannya untuk Anda dengan senang hati. Jika Anda merasa terlalu negatif mengenai segala sesuatu dan hanya membayangkan yang terburuk dari segala situasi, maka Anda ditakdirkan untuk tidak pernah merasa puas dengan diri Anda sendiri, atau untuk memberi diri sendiri rasa hormat yang sepantasnya. Misalnya nih, contoh, jika ada yang melamar pekerjaan yang sangat Anda inginkan, jangan mengatakan, tidak ada kesempatan lagi bagi saya untuk mendapatkannya. Ada begitu banyak pelamar lainnya yang memenuhi kualifikasi. Jadi kita akan berbicara sebaliknya dan katakan akan sangat menyenangkan mendapatkan pekerjaan ini. Bahkan jika saya tidak meminta untuk wawancara, saya tetap bangga terhadap diri saya karena sudah melamar pekerjaan tersebut. Lalu yang keenam adalah berhentilah bersaing dengan semua orang. Pertahankan standar Anda dan bekerja untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan. Jangan menghabiskan waktu Anda dengan melakukan apa yang Anda pikir dan mengesankan teman Facebook Anda atau memberikan Anda kesempatan untuk menyombongkan diri. Akan lebih mengesankan jika Anda sukses dengan melakukan apa yang Anda inginkan dari diri mengikuti jalan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Yang ketujuh, singkirkan rasa iri Anda. Berhentilah berharap Anda memiliki apa yang dimiliki orang lain dan berusahalah untuk mencapai apa yang benar-benar Anda inginkan. Perasaan pahit dan kebencian yang datang bersamaan dengan kecemburuan hanya akan membuat Anda tidak menyukai diri sendiri dan juga berharap Anda adalah orang lain. Singkirkan rasa iri dan berusahalah mendapatkan apa yang akan membuat hidup Anda itu bahagia. Yang kedelapan, percayalah pada keputusan yang Anda ambil. Nah, jika Anda ingin menghargai diri sendiri, maka harus percaya pada keputusan yang Anda buat. Pertahankan keyakinan Anda dengan teguh dan berusahalah untuk memahami diri sendiri untuk mengetahui apa yang benar-benar membuat Anda bahagia. Berikan diri Anda hadiah untuk keputusan baik yang telah Anda buat dan tetap pada pendirian. Tidak peduli sesulit apa caranya. Lalu yang kesembilan, belajarlah untuk menerima kritikan. Untuk benar-benar dapat menghargai diri sendiri, Anda harus mengetahui diri Anda yang sebenarnya. Jika seseorang memberi masukan yang membantu dan bersifat membangun evaluasi apa yang mereka katakan pada Anda akan dapat menggunakan masukan tersebut untuk memperbaiki diri. Kritik yang dapat membantu Anda mencapai tujuan untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Lalu yang ke-10, jangan biarkan orang lain menghasut Anda. Jika Anda selalu membiarkan orang lain untuk mengubah pikiran Anda atau membuat Anda memikirkan kembali keputusan yang telah dibuat, maka orang lain akan berpikir bahwa Anda tidak punya keyakinan yang kuat. Setelah menemukan sesuatu hal yang sangat Anda percaya, orang-orang yang negatif akan kesulitan untuk mempengaruhi Anda. Lalu yang B, melakukan tindakan yang menghargai diri sendiri. Perlakukan diri sendiri dengan hormat. Apapun yang Anda yakini untuk dihormati, terapkanlah pada diri sendiri. Jangan menghina atau menyakiti diri sendiri, tidak peduli seberapa buruk perasaan Anda saat ini. Jenis pengobatan seperti ini hanya akan membuat Anda merasa lebih buruk. Lalu, berikut adalah beberapa cara lain untuk memperlakukan diri sendiri dengan rasa hormat. Yang pertama, jangan mencuri dari diri sendiri, seperti dengan sembarangan membeli segala sesuatu secara kredit. Hal ini pada dasarnya seperti mengambil uang dari
diri Anda di masa depan, karena pada akhirnya Anda harus membayarnya juga. Lalu jujurlah kepada diri sendiri dan jangan menyangkal apa yang sebenarnya Anda inginkan. Pikirkan diri sendiri dengan mengembangkan sumber pengetahuan dan melakukan penelitian sendiri, bukan hanya mengikuti pendapat orang lain. Lalu yang kedua adalah rawatlah tubuh Anda. Saat Anda berusaha untuk menjaga tubuh dalam keadaan baik, Anda tidak hanya menjadi baik secara fisik, tetapi juga akan merasa bangga pada diri sendiri. Menghormati tubuh Anda juga berarti tidak mengabaikannya. Berusahalah agar tetap bugar dan sehat, tetapi jangan menyalahkan diri sendiri. Lalu yang ketiga itu tentukan aspek untuk perbaikan. Kita tuh harus mampu menerima hal-hal yang tidak dapat kita ubah tentang diri kita sendiri, sambil berusaha untuk mengetahui apa yang harus kita perbaiki. Lalu yang keempat adalah perbaikilah diri sendiri. Memperbaiki diri sendiri berarti mengambil langkah untuk mencoba hal baru dan membuka pikiran Anda kepada kemungkinan baru. Dan memperbaiki diri bisa berarti mengikuti kelas yoga, menjadi relawan, menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari sesuatu dari orang yang lebih tua. Lalu ada yang C, menjadi pribadi yang baik untuk diri sendiri. Jangan merendahkan derajat Anda sendiri. Jika Anda ingin menghargai diri sendiri, maka Anda harus berhenti merendahkan diri, apalagi di depan orang lain. Anda dapat menertawakan diri sendiri, tetapi tidak perlu mengatakan, "Saya kelihatan gemuk loh hari ini." Atau, "Mana ada orang yang ingin berbicara dengan saya." Jika merendahkan diri sendiri, ini hanya akan menjadi penyebab sehingga orang lain akan melakukan hal yang sama. Lalu yang kedua, jangan biarkan orang lain melihat Anda melakukan sesuatu yang membuat Anda menyesal di kemudian hari. Berusahalah untuk fokus dalam melakukan sesuatu yang membuat Anda bangga pada diri sendiri, tidak hanya sesuatu yang menghasilkan tawa atau perhatian untuk sesaat. Dan jauhi perilaku yang dapat membuat Anda menyesal, seperti mabuk berat, bertindak ceroboh di depan umum, atau menjalin hubungan dengan seseorang di bar hanya untuk mendapatkan perhatian. Yang ketiga adalah atasilah emosi yang berlebihan. Ya, tidak apa-apa jika Anda ingin kehilangan kendali di saat-saat tertentu. Tetapi jika Anda terlalu sering bersikap seperti itu, hanya karena hal sepele, hal ini hanya akan membuat harga diri Anda harus berurusan dengan tekanan hidup secara lebih baik. Jika Anda merasa ingin marah, silahkan menjauh dari situasi tersebut dan pergilah jalan-jalan. Carilah udara segar atau telepon seseorang yang dapat membuat Anda merasa lebih rileks. Yang keempat, akuilah jika Anda bersalah. Jika Anda benar-benar ingin menghargai diri sendiri, Anda harus bisa mengetahui pada saat Anda sudah melakukan kesalahan. Jika Anda melakukan kekacauan, biarkan orang lain tahu, dengan menunjukkan bahwa Anda benar-benar menyesal dan menyadari untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang sama di masa depan. Bertanggung jawab atas apa yang Anda lakukan dan melakukan hal terbaik untuk menebus kesalahan tersebut. Oke, yang kelima, melakukan kegiatan bersama orang-orang yang menghargai Anda. Berada di sekitar orang yang membuat Anda merasa buruk akan menurunkan rasa menghargai diri sendiri, karena Anda akan merasa buruk tidak hanya karena apa yang dikatakan oleh orang lain. Lalu yang keenam itu, kita harus tetap rendah hati, karena beberapa orang berpikir bahwa berbohong mengenai prestasi mereka akan membuat orang lain lebih menyukainya. Melakukan hal ini sebenarnya hanya membuat Anda terlihat tidak merasa aman. Jika Anda benar-benar ingin orang lain menghargai Anda, praktikkan kesederhanaan dan kerendahan hati, biar orang lain mengetahui betapa hebatnya diri Anda. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Bye-bye.